Oke teman-teman, ini kebetulan kami sedang melakukan proses pemindahan bibit-bibit kami nih untuk disimpan di lapangan terbuka. Teman-teman yang di sebelah sana, ini kami akan melaksanakan proses penjarangan bibit atau spacing. Dan tentu teman-teman, nanti bibit-bibit yang ada di hadapan kita ini tidak semua kita lakukan spacing atau penjarangan bibit, karena bibitnya itu tergolong afkir atau tidak layak untuk nantinya kita tanam. Dan tentunya ketika kita masih ngotot untuk menanam bibit-bibit yang selayaknya sebenarnya tidak boleh ditanam atau afkir, itu biasanya nanti akan berdampak kepada pertumbuhan kelapa sawit kita nanti di lahan, dan tentunya akan berpengaruh pada produksinya teman-teman. Di video kali ini kami akan coba menunjukkan bibit-bibit apa saja contohnya yang tidak layak untuk ditanam nantinya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel kami ini, silahkan dibantu subscribe dulu kalau sudah kawan-kawan. Terima kasih. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang menyaksikan video ini yang tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan, silahkan diabaikan saja, silahkan di skip saja, karena ini hanya sebagai sharing informasi saja. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa berguna untuk kita semua. Oke teman-teman, jadi ini salah satu contoh teman-teman yang tidak layak nantinya akan kita pindahkan atau kita lakukan spacing, dan tentunya tidak layak untuk nanti kita tanam karena mungkin di bibitnya dahulu mungkin ada faktor genetik atau juga mungkin faktor kesalahan dalam proses pembenihan, atau mungkin juga kena penyakit jadi mengakibatkan semacam ini. Jadi ini salah satu contoh bibit yang tidak layak untuk ditanam. Ini juga salah satu contohnya tadi teman-teman. Ini tadi tidak saya pindahkan ini karena tidak layak untuk ditanam karena afkir. Dan memang kalau di bibit kami ini kan ada 100 butir ini untuk jenis topas, ya mungkin sekitar yang hidup sekitar 96-an, 97, yang lain mati karena kemarin patah bibitnya atau kecambahnya. Nah tentu tidak semua teman-teman kita bisa tanam semua, karena ada yang semacam ini yang afkir. Mungkin itu karena faktor genetik, atau karena kita kesalahan dalam proses pembenihan, atau kerdil, atau juga mungkin kena penyakit, jadi kita tidak bisa menanam jenis yang bibit semacam ini. Ini salah satu contohnya. Ini kayak daun ilalang teman-teman. Ini mungkin karena faktor genetik. Nah ini lagi salah satu contohnya yang nantinya kita tidak akan pindahkan ke tempat terbuka sana, atau kita tidak akan lakukan spacing karena faktor genetik atau kerdil atau semacamnya. Ini salah satu contohnya juga, kita tidak akan ambil ini teman-teman. Ini juga salah satu contohnya. Ini salah satu contoh yang tidak layak untuk kita tanam nantinya. Mungkin karena faktor genetik, mungkin karena kena penyakit atau kerdil atau semacamnya, itu yang menyebabkan bibit-bibit ini tidak layak untuk dilakukan proses pemisahan nanti, atau kita lakukan spacing nanti di sana teman-teman, di lapangan terbuka. Jadi beginilah memang resikonya teman-teman. Tentu kita lakukan pembibitan ini tidak semua kita bisa tanam. Itu beruntung sekali teman-teman. Kalau kita menyemai bibit sawit itu bagus semua, pasti ada nanti yang 1-2 biji yang tidak normal karena mungkin faktor kesalahan kita menyemai, misalnya juga dari faktor genetiknya atau keturunannya, mungkin juga dari faktor kerdil atau kekurangan makanan dan semacamnya teman-teman. Dan inilah salah satu dilema yang tentunya kita sebagai petani, kita harus mengetahui itu tidak semua bibit yang ada ini kita tanam. Nah contohnya semacam ini tidak bisa kita paksakan untuk kita tanam teman-teman, karena beginilah penampakannya. Ini tidak layak untuk kita coba tanam di lahan kita. Nanti kita lakukan spacing lagi nanti, ini tidak layak teman-teman. Jadi kita biarkan saja di sini, di tempat pembibitan awalnya ini. Yang bagus-bagus semacam ini, yang normal, inilah yang nantinya akan kita lakukan spacing supaya nanti dia bisa bagus nanti pertumbuhannya teman-teman.
ketika dilaksanakan proses spacing. Mungkin di saat ini yang menonton video ini yang lagi dalam proses penyemaian bibit sawit, silakan berkomentar di kolom komentar bagaimana keadaan bibit teman-teman. Apakah banyak yang afkir ataupun normal semua. Mudah-mudahan di sana yang menonton video ini yang lakukan penyemaian bibit, yang melakukan pembibitan bibit sawit itu bisa normal semua. Kalau kami ini terus terang banyak juga yang afkir ini. Ini dari 100 bibit, dari yang mati, yang patah kemarin itu sekitar 97 yang normal, sisanya itu 3 butir itu tidak hidup atau memang kondisi kecambahannya sudah tidak bagus karena patah. Dan yang tumbuh juga ini ada yang tidak bagus teman-teman, ini contohnya. Ada beberapa biji nih, 1 sana, 2 ini juga nanti tadi, 3 ini, 3 ini lagi 1, 4. Ada 4 teman-teman ini yang dari 100 butir yang kami pesan kemarin. Ya mungkin yang normal nanti mudah-mudahan bisa di angka 90 butir, 90 bibit teman-teman. Itu normal sudah. Insya Allah nanti bibit yang kita sudah lakukan proses spacing, kita sudah lakukan proses pengafkiran atau seleksi bibit, insya Allah nanti bibit yang kita nanti akan spacing dan akan kita pindahkan ke lahan kita, itu tentu nanti akan berbuah normal dan tentunya akan menghasilkan pendapatan untuk kita semua teman-teman. Kebetulan ini yang ada di apan kita, ini adalah jenis Topaz 1. Yang sebelah sini ini jenis Temba dari Costa Rica. Ini kebetulan kami lakukan spacing juga ini nantinya. Ini kami lakukan yang ini dulu, yang Topaz 1 ini belum kelar teman-teman. Itu sebelah sana sudah kami susun beberapa bibit itu. Yang sebelah sana teman, yang terang itu sudah kami lakukan. Ini tinggal sedikit lagi Topaz 1 ini. Jadi kami nanti bikin blok-blok, bikin plot-plot. Jadi memang karena jenisnya ini tidak sama atau berbeda. Yang ini yang sedikit, ini yang 100, sama yang di sana tadi yang sudah selesai di spacing itu ada 100 butir ya, yang bagus mungkin sekitar 90-an. Nah yang ini yang Temba ini yang di hadapan kita ini, yang 1, 2 ini nanti juga akan dilakukan proses spacing dan juga akan dilakukan proses seleksi teman-teman ini. Oke teman-teman, ini mungkin yang menonton video ini ada pendapat lain tentang bagaimana proses penyeleksian bibit, silahkan berkomentar di kolom komentar bagaimana teman-teman menyeleksi bibitnya. Apakah bibitnya itu bagus semua? Mudah-mudahan bagus semua teman-teman, jadi bisa ditanam semua di lahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.